Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk statistika dan probabilitas telah memasuki pertemuan ke-13 dan pada pertemuan ini akan dibahas mengenai regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda itu merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respon Y dengan dua atau lebih variabel bebas tak prediktor. Jadi, nilai Y-nya ini 1, kemudian nilai variabel bebasnya atau prediktornya terdapat lebih dari 1, jadi kita dinamakan X1, X2, X3, dan hingga seterusnya. Tujuan dari regresi linear berganda ini untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau variabel dependen atau variabel respon Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktornya di mana nilai X1, X2 hingga X yang Xn diketahui. Mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Jadi, dua hal berikut ini merupakan tujuan dari penggunaan atau analisis regresi linear berganda. Jadi, secara umum persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan sebagai berikut ini. Nah, ini A ini untuk konstantanya, kemudian B1 hingga Bn merupakan nilai koefisien regresinya, dan X1 hingga Xn ini merupakan variabel bebasnya. Nah, jika contohnya terdapat dua variabel bebas, misalnya ada X1, X2, maka bentuk persamaannya sebagai berikut ini. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Jika keadaan bila koefisien-koefisien regresi yaitu B1 dan B2 mempunyai nilai sebagai berikut ini. Nilai sama dengan 0, dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1, X2. Nilai negatif, tidak terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel X1, X2. Jika nilai positif, terjadi hubungan searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Untuk koefisien-koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Di mana untuk nilai X1 kuadrat hingga Y kuadrat menggunakan rumus di bawah ini. Nah, kemudian untuk X1Y dan X2Y-nya menggunakan rumus di bawah ini. Jadi rumus-rumus di bawah ini merupakan bagian dari rumus-rumus yang ada di atas ini. Jadi dihitung dulu menggunakan rumus-rumus yang terdapat di bawah ini, kemudian dimasukkan ke rumus yang bagian atas ini, sehingga didapatkan nilai konstanta A, kemudian B1 dan B2. Nah, ini contoh jika pada regresi linear berganda, variabel bebasnya atau prediktornya hanya terdapat dua variabel. Untuk koefisien determinasi atau R kuadratnya, berfungsi untuk mengetahui persentase pengaruh paruh variabel X1, X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinasi. Nah, jadi rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut ini. Nah, jika R kuadrat bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk variasi variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas X1 dan X2. Apabila R kuadrat bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi terbentuk variabel tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas X1 dan X2. Nah, jadi jika R kuadrat mendekati 0, maka dapat dianggap model tersebut tidak baik atau tidak bagus. Nah, jika R kuadratnya bernilai 1 atau mendekati 1, maka model persamaan regresi yang terbentuk itu dapat dikatakan bagus. Kemudian untuk koefisien korelasi ganda atau R, ini berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel X1, X2 hingga Xn dengan variabel Y. Nah, jadi untuk rumusnya yaitu merupakan akar dari R kuadrat. Jadi nilai koefisien korelasi ganda ini berada di antara min 1 dan 1. Nah, jika mendekati min 1 atau 1 atau jika mendekati 1 maupun itu negatif atau positif, dapat dikatakan bahwa semakin kuat hubungan atau korelasi yang terjadi. Sebaliknya, jika nilai R mendekati 0, maka semakin lemah hubungan atau korelasi yang terjadi. Jadi positif dan negatif ini melambangkan atau menandakan
hubungannya itu berkorelasi positif atau berkorelasi negatif. Namun jika mendekati min 1 atau 1 itu menunjukkan kekuatan dari korelasinya. Kemudian untuk korelasi parsialnya merupakan suatu korelasi yang menjelaskan korelasi antara satu variabel dengan satu variabel dan variabel lainnya dianggap konstan. Jadi jika dalam satu regresi linear berganda terdapat dua nilai variabel bebas dan satu nilai variabel terikat. Nah, jadi ada 3 macam bentuk korelasi parsialnya. Yang pertama ada R12Y, kemudian ada RY12 dan RY21. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi rumus depan ini mengikuti notasi yang ini. Nah, jadi ibaratnya atau ilustrasinya adalah sebagai gambar di kanan ini, dimana untuk menghitungnya menggunakan rumus-rumus yang ada di bawah ini. Kemudian dalam persamaan regresi linear berganda ini terdapat yang bernama standar error estimate atau kesalahan baku estimasi. Nah, ini digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi yang terbentuk tepat atau kurang tepat dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi variabel respon Y. Jika kesalahan bakunya besar, maka persamaan regresi yang dibentuk kurang tepat dipakai untuk mengestimasi. Hal ini disebabkan karena selisih nilai antara variabel respon Y estimasi dengan Y kenyataan akan besar, sehingga matematik kesalahan baku estimasi diekspresikan atau dihitung menggunakan rumus berikut ini. Jadi dinambahkan dengan SY atau SYX. Sekian untuk pertemuan ke-13 dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Jika terdapat yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.